بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sudah kita selesaikan tafsir surah Al-Hadid. Maka kita lanjutkan juz yang lain, yaitu juz yang ke-26. Karena juz 27 sudah kita bahas di Masjid Amanah. Tapi saya mulai dari surah Muhammad, bukan dari surah Al-Ahqaf. Insyaallah kita pelajari halaman 507 dari Mushaf Al-Quran, surah Muhammad ayat 1 sampai dengan 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Ini tadi halaman 507 dari surah Muhammad ayat 1 sampai 11. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 2, wa huwa. Haknya boleh disukun sebagaimana biasanya. Kemudian pada ayat yang keempat, walladzina qutilu, boleh dibaca qatalu, dan ini maknanya berubah jelas. Kemudian pada ayat berikutnya tadi saya membaca mauli ini bacaan imalah. Sebenarnya bacaan imalah pada ayat-ayat ini ada beberapa, tapi saya baca satu ini sebagai syarat saja bahwa di situ ada bacaan imalah, ya, karena imalah
terlalu banyak dan sudah sering kita bahas, maka tidak usah kita bahas lagi pada pertemuan kali ini. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wasaddu, dan mereka menghalangi, an sabilillah, dari jalan Allah, adalla, Allah akan melenyapkan, menghilangkan a'malahum, amal-amal mereka. Maksud ayat ini adalah amalan orang-orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada pahalanya. Jadi nanti akan lenyap. Kapan lenyapnya? Di akhirat. Kalau di dunia, amal mereka mungkin banyak yang memuji. Ketika terjadi misalnya tsunami di Aceh, yang memberikan bantuan kepada orang-orang Aceh tidak hanya kaum muslimin. Banyak dari negara-negara kafir juga melemparkan bantuan mereka. Maka nama-nama mereka disebut. Ini ada bantuan dari Amerika misalnya, dari Inggris misalnya. Tapi nanti di akhirat, amal tersebut nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini maknanya sama dengan ayat yang lain, yaitu Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna, dan kami datang, ila ma'amilu, kepada apapun yang sudah mereka amalkan, min amal, dari amalan apapun. Faja'alnahu, maka kami jadikan amalan tersebut haba'an, hancur, menjadi debu, manthura, bertebaran. Jadi nggak ada nilainya lagi di hadapan Allah. Kalau begitu Allah zalim, tidak memberikan pahala kepada orang-orang kafir. Tidak zalim. Kenapa? Mereka berbuat baik itu sudah dibalas oleh Allah, tetapi balasannya di dunia. Mari kita lihat dalilnya. Bihasanati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala, la yadlimul mu'min, tidak akan berbuat zalim kepada orang beriman, hasanatan, satu amal baik pun. Yu'ta 'alaiha fid dunya, Allah akan balas di dunia, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan masih diberi pahala lagi di akhirat. Wa ammal kafir, tapi kalau orang kafir, fayut'am, maka dia diberi makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, bihasanatihi, dengan sebab kebaikan-kebaikannya, fid dunya, di dunia saja. Hatta idza afdha ila al-akhirah, ketika sudah sampai ke alam akhirat, lam takul lahu hasanah, dia sudah tidak punya lagi kebaikan, yu'ta biha khaira, yang akan diberi balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka orang-orang kafir yang mereka ahli sosial, mereka sosialnya tinggi, suka membantu, suka berbagi, tapi karena kafirnya mereka, maka mereka tidak ada pahala di akhirat. Adanya apa? Balasan di dunia. Mungkin hidupnya jadi nyaman, mungkin badannya sehat, mungkin hartanya melimpah, mungkin juga anak-anaknya tidak membangkang kepada bapaknya. Jadi keluarganya enak, santai. Mungkin juga dia punya istri banyak dan tidak saling tengkar. Ya, kebaikan-kebaikan dunia lah. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi di akhirat nol, tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu. Itu makna dari adalla a'malun. Jadi kata-kata adalla di sini artinya bukan menyesatkan. Biasanya kan adalla yudillu, menyesatkan. Biasanya gitu. Nah, di sini adalla maksudnya kan menggugurkan atau melenyapkan. Ya, melenyapkan itu maksudnya menggugurkan pahalanya, tidak ada nilainya di hadapan. Itu untuk siapa? Untuk alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yaitu kafir terhadap ayat-ayat Allah, wasattu, dan mereka menghalangi, maksudnya menghalangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah, maksudnya dari masuk Islam. Orang kafir itu pasti menghalangi orang lain dari masuk Islam. Tidak rela kalau ada orang lain masuk Islam. Nah, kalau seperti itu jatahnya orang-orang kafir, bagaimana dengan nasib orang-orang beriman? Allah mengatakan, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, wa amanu, dan mereka beriman, bima nuzila, dengan apa yang diturunkan,
ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah al-haqqu, kebenaran, min rabbihim, dari roh mereka. Maka kafara, Allah hapuskan anhum, dari mereka, sayyiatihim, dosa-dosa mereka, wa aslaha, dan Allah perbaiki balahum, keadaan mereka. Jadi ini sebaliknya, orang-orang beriman tidak akan amalannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru amal baiknya diberi pahala, amal jeleknya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untungnya menjadi orang-orang yang beriman. Tapi syaratnya ini ya. Pertama, aman, harus iman. Iman itu hatinya membenarkan. Karena iman kan perbuatan hati. Jadi hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Islam ini membenarkan dengan hati saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal. Maka Allah katakan wa amilus sholihat, harus amal soleh. Amal soleh dimulai dengan syahadatain. Kalau sudah syahadatain, baru kemudian amal-amal yang menjadi konsekuensinya syahadatain tadi. Salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Jadi intinya mereka itu tunduk kepada syariat Islam, baik zahir maupun batin. Tunduk zahirnya itu diungkapkan dengan kata-kata amilus sholihat. Tunduk batinnya itu diungkapkan dengan kata-kata amanu, beriman. Nah, sebagian orang mengira bahwasanya kalau sudah punya kitab suci, kemudian beriman kepada kitab sucinya dan beramal soleh sesuai isi kitab sucinya, maka itu sudah pasti selamat di akhirat. Nah, maka kita jawab tidak seperti itu. Karena di sini Allah syaratkan wa amanu bima nuzila ala Muhammad, juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran. Ini ditegaskan oleh Allah untuk menunjukkan bahwasanya syarat iman harus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka iman saja enggak cukup. Karena orang ahli kitab juga ngaku iman mereka. Buktinya mereka punya agama, mereka punya kitab suci. Yahudi itu punya keyakinan, punya iman, tapi bukan iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beriman dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakna dengan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah, la yasma'u bi, tidaklah mendengar terhadap saya, ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, la yahudiyyun wala nasrani, baik itu Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan belum beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, yaitu Al-Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka syarat iman yang diterima oleh Allah adalah harus iman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain sangat banyak sekali menunjukkan bahwasanya perkataan semua agama sama itu jelas tidak benar. Bagaimana mungkin semua agama sama padahal mereka tidak punya keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Quran, gimana dikatakan sama? Ya beda pasti. Nah, di sini Allah mengatakan wa huwal haqqu min rabbihim, dia adalah kebenaran dari Allah. Ini kalimat sisipan. Maka saya kasih tanda dua petik ini, dua garis ini, ya, dua garis untuk menunjukkan bahwa ini sisipan. Dan dari sisipan ini kita ketahui bahwa apapun yang datang dari Allah itu adalah al-haqq, itu berarti kebenaran. Maka kebenaran itu mencakup dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Quran datang dari Allah, jelas, karena kalam Allah. Sunnah datang dari Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Najm.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bicara bukan dari hawa nafsu, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika", hal itu, bi anna, dengan sebab bahwasanya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, intabahu, mereka mengikuti al-batila, kebatilan, wa anna alladzina amanu, dan bahwasanya orang-orang yang beriman, intabahu, mengikuti al-haqqa, kebenaran, min rabbihim, dari Rabb mereka. Kadzalika, seperti itulah, yadribullahu, Allah membuat, linnasi, untuk manusia, amsalahum, perumpamaan mereka. Maksud ayat ini adalah menjelaskan dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan orang kafir amalannya dihapus oleh Allah, digugurkan, nggak ada pahala. Sementara orang-orang beriman, amal baiknya diberi pahala, amal jeleknya dimaafkan. Kenapa begitu? Nah, zalika, hal itu, yaitu yang sudah disebutkan pada dua ayat yang pertama dan yang kedua tadi, itu sebabnya karena orang kafir mengikuti kebatilan. Orang mengikuti kebatilan itu nggak ada nilainya. Makanya wajar kalau amalannya digugurkan pahalanya oleh Allah. Makanya orang-orang Nasrani itu, mereka meskipun ahli ibadah, tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Ibadah tanpa dasar, maka disebut sesat. Sama dengan gini, Pak. Ada orang buka pelakat di rumahnya, dokter Fulan. Padahal dia tidak pernah sama sekali sekolah jadi dokter. Tapi karena dia sering membantu dokter, akhirnya dia ngerti, oh kalau sakit ini dikasih obat ini, sakit ini dikasih obat ini. Saking lamanya dia, apa namanya, menemani dokter, akhirnya hafal obat-obat yang diberikan oleh dokter tadi. Akhirnya dia membuka di rumahnya praktek sendiri, praktek dokter. Nah, orang seperti ini tidak mungkin bisa dibenarkan. Meskipun mungkin obatnya pas. Ditanyakan kepada dokter, gimana dok, ini dikasih oleh dokter palsu itu obat kayak begini. Oh, nggak apa-apa, ini sudah pas dengan penyakitnya. Meskipun pas obatnya, tapi perbuatannya salah. Kenapa? Ittaba'ul batil. Dia mengikuti kebatilan, tidak benar yang dia ikuti tersebut. Dia bukan dokter, dia mengatakan dokter. Nggak boleh. Nah, demikian juga di sini. Orang-orang kafir, mereka mengikuti kebatilan, maka mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya nol. Tapi kalau orang-orang beriman, karena mereka mengikuti kebenaran, maka Allah pun balas kebaikan mereka dan Allah ampuni keburukan mereka. Dan dari sini, kata-kata ini, ittaba'ul haqqa. Orang beriman mengikuti kebenaran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya kita mempelajari Quran dan Sunnah. Loh kok bisa? Ya, tadi saya katakan. Kebenaran itu semua yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah ada dua, Quran dan Sunnah. Untuk bisa mengikuti Quran Sunnah berarti harus apa? Mempelajari. Nah, berarti ayat ini salah satu dari ayat yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu alhamdulillah di Indonesia ini kita mendapatkan nikmat besar dari Allah. Majelis-majelis pengajian tafsir, pengajian hadis diizinkan di Indonesia ini, tidak dilarang. Alhamdulillah. Ini kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau nikmat Allah ini kita tidak syukuri, kita tidak mau mengadakan majelis-majelis seperti ini, tidak mau menghadirinya, maka bisa-bisa ini nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya mengajak untuk mendengarkan ceramah saya, bukan. Ya. Silahkan dengarkan ceramah siapapun. Yang penting yang disampaikan adalah Quran dan Sunnah. Ya. Saya tidak mengajak kepada diri saya sendiri, tapi mengajak kepada Al-Quran was Sunnah. Kemudian yang dimaksud di sini, seperti itulah Allah membuat perumpamaan untuk para manusia. Itu kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah yubayyinullahu lahum masira a'malihim fil akhirah. Maknanya begitu. Ya.
Allah menjelaskan kepada manusia bagaimana akibat akhir nanti amal mereka di akhirat. Yang orang-orang beriman diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang kafir tidak ada nilainya sama sekali amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dari ayat yang keempat dan seterusnya ini Allah bicara tentang peperangan. Karena kita sudah mengetahui bagaimana atau siapa orang-orang kafir, maka kita harus tahu apa sikap yang tepat terhadap orang-orang kafir. Nah, sikapnya adalah perang. Makanya surat ini selain disebut sebagai surat Muhammad, juga disebut surat Al-Qital, surat perang. Kok disebut surat perang? Iya, karena bicara tentang perang. Mana ayatnya yang bicara tentang perang? Lihat ayat yang keempat ini. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Maka jika laqitum kalian berjumpa alladzina kafaru dengan orang-orang kafir, maksudnya di medan perang, fadorba maka pukullah ar-riqabi, tengkuk-tengkuk mereka, hatta sehingga apabila asfantumuhum kalian menghancurkan mereka, fasuddu maka kencangkanlah al-wasaqa, ikatan, maksudnya untuk orang-orang yang menjadi tawanan. Fa'imma maka ada kalanya mannan, melepaskan secara bebas, melepaskan secara gratis. Ba'du setelah itu, wa imma dan ada kalanya fidaan, dengan tebusan. Hatta sehingga tad'a, meletakkan al-harbu, peperangan itu, auzaraha, beban-bebannya. Maksudnya sampai tidak ada lagi perang. Dzalika, hal itu, walau dan kalaulah yasha'allahu, Allah berkehendak, lantasara, sungguh Allah akan membalas minhum, terhadap mereka, yaitu dengan siksaan Allah. Tidak perlu ada perang. Walakin akan tetapi liyabluwa, supaya Allah menguji ba'dahum, sebagian kalian, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Walladzina qatalu, dan orang-orang yang berperang, atau walladzina qutilu, dan orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, falayudillah, maka tidak akan Allah menggugurkan a'malahum, amal-amal mereka. Jadi ayat keempat ini menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang kafir. Tapi perang itu ada tempatnya, Pak. Bukan berarti setiap kita ketemu dengan orang kafir kemudian kita bunuh, tidak. Ini salah paham terhadap ayat ini kalau begitu. Laqitum, kalian berjumpa, ini bukan berjumpa di jalan langsung bunuh orang kafir, enggak begitu. Ini berjumpa dengan orang kafir di dalam medan perang. Atau berjumpa dengan orang kafir harbi dimanapun berada. Kafir harbi ya kafir yang memerangi kita. Kalau kafir yang tidak memerangi kita, seperti kondisi kita di Solo ini, ya banyak tetangga-tetangga kita yang non-Islam, nama lainnya adalah kafir, maka bukan berarti kalau ketemu di jalan boleh digorok lehernya, bukan. Ini perintah ketika kita melakukan peperangan, pukul tengkuk mereka. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, disuruh pukul tengkuk. Kenapa? Karena ini mencepatkan kematian. Jadi perang dalam Islam ada aturannya. Kalau perang, jangan melakukan pencincangan atau mutilasi. Sedikit-sedikit dipotong dulu hidungnya, kemudian bibirnya, kemudian telinganya, kemudian matanya dicongkel. Enggak begitu. Penggal lehernya, mati sudah. Selesai. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua. Fawqal a'naqi, pada surat Al-Anfal ayat 12. Fadribu, pukullah, fawqal a'naq, tengkuknya orang-orang kafir. Di atas tengkuk itu maksudnya tengkuknya. Wadribu, dan pukullah, minhum, dari mereka, kulla bananin, setiap banan. Nah, banan ini ada beberapa tafsiran. Tapi yang dipilih oleh Imam Mawardi, banan itu adalah ujung-ujung jari tangan dan kaki. Nah, kenapa yang dipotong adalah ujung-ujung jari tangan?
Karena kalau dipotong jari tangannya sudah nggak bisa perang. Zaman dulu kan perang dengan pedang kan. Nah, kalau dipotong ujungnya ini ya, banannya jari-jarinya dipotong sudah nggak bisa pegang pedang lagi sudah. Nah, maka kalau mereka kalah, akhirnya masih bisa ada kesempatan masuk Islam. Tapi kalau sudah terbunuh, ya tongkoknya terbunuh, ya sudah. Berarti sudah mati, dia tidak bisa masuk Islam. Faedah berikutnya, berarti ayat ini mengingatkan kita sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faahsinul kitlah, idza hakamtum fa'dilu." Kalau kalian memberi hukum, maka yang adil. Wa idza qataltum fa'ahsinu. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Fa innallaha muhsin. Allah itu Maha baik. Yuhibbul muhsinin. Mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Tabarani sahih. Faedah kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memilih di antara dua terhadap tawanan perang. Boleh manan, boleh dibebaskan secara gratisan. Boleh fidaan, boleh juga dengan tebusan. Jadi kalau perang selesai, orang-orang kafir kalah, ada yang mati mereka, kita lemparkan di lubang yang ada di situ. Ya, kalau ada sumur ya dilemparkan di sumur yang ada di dekat di dekat orang tersebut. Kemudian yang jadi tawanan bebas memilih. Memilih apa di antara dua ini? Tapi boleh juga ada dua pilihan yang lain. Berarti totalnya ada 4 pilihan. Boleh dibebaskan secara gratis, boleh dibebaskan tapi ada tebusan, baik tebusannya dengan harta maupun jasa. Boleh juga dibunuh, boleh juga dijadikan budak belian. 4 ini silahkan milih berdasarkan dalil-dalil yang lain. Kalau ayat ini hanya menyebutkan 2. Tapi kata Imam Syafi'i, imam boleh memilih di antara 4 hal ini terhadap tawanan-tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir. Nah, terus yang dipilih yang mana paling bagus? Yang dipilih hendaklah yang paling maslahat. Maka imam itu di dalam Islam tidak boleh berbuat seenaknya sendiri. Terhadap rakyatnya dia bebas untuk berbuat sesuai dengan kekuasaan dia, tetapi harus terikat. Terikat apa? Harus maslahat. Misalnya, pemerintah mengambil pajak dari rakyat. Pajak motor, pajak mobil, pajak rumah. Boleh nggak itu? Hukum asalnya nggak boleh. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan boleh ambil pajak, tapi kembalikan kepada maslahat umat. Bukan untuk makan dia, bukan untuk gaji dia, nggak boleh untuk gaji. Jadi gaji dari pajak hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Menurut mayoritas para ulama kita. Sebagian kecil ulama malah berpendapat sama sekali nggak boleh ngambil pajak. Kenapa? Sudah ada zakat dan sebagainya kok ngambil pajak. Nah, makanya kalau ada yang tidak bayar pajak motornya atau mobilnya, ya saya tidak bisa menyalahkan. Oh, memang apa? Hukum asalnya tidak tidak ada pajak itu di dalam Islam. Boleh diambil tapi kembalikan lagi untuk maslahat umat. Nah, kembali ke sini, ini imam memilih mana yang paling maslahat. Apakah manan, apakah fidaan? Apakah Nabi pernah melakukan manan? Pernah. Apakah Nabi pernah melakukan fidaan? Pernah. Mari kita lihat hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram. Rasul sallallahu alaihi wasallam fada telah menebus rajulaini, 2 orang laki-laki minal muslimin dari kalangan orang Islam yang ditawan oleh musuh, bi rajulin dengan ditukar 1 laki-laki minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkannya. Jadi umat Islam kan ada yang tertawan juga. Orang kafir juga ada yang tertawan. Nah, oleh Nabi ditukar. Kamu punya 2 orang muslim, kamu lepas. Saya lepas nanti 1 orang kafir yang kami tawan. Nah, ini namanya fidaan, menebus. Maka menebus itu bisa dengan harta, bisa juga dengan
nyawa seperti ini, bisa juga dengan jasa. Sampai kapan seperti itu? Hatta tadu'al harbu auzaraha. Sampai nggak ada perang lagi. Kapan nggak ada perang? Para ulama tafsir mengatakan sampai turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau sudah ada Nabi Isa, nggak ada lagi perang begini. Kenapa? Semuanya harus masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bunuh semuanya oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kalau sudah turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berarti peperangan sudah selesai karena semuanya harus tunduk kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nggak ada lagi tawanan, nggak ada. Kenapa? Tawanan ini kan berarti dia kalau dibebaskan berarti kan masih kafir. Kalau dia nebus kan berarti dia masih kafir. Di masa Nabi Isa nggak ada begitu. Nabi Isa cuma menyuruh milih dua. Kamu pilih Muslim apa pilih saya bunuh? Kalau kamu masuk Islam, mari bersama kami masuk Islam. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, udah digorok atau dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Isa nanti kalau turun dari langit ke bumi, maka beliau sedikit mengubah apa yang peraturan yang sudah berlaku sejak Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Nah, di masa Nabi masih ada ini fida, ada tebusan perang karena orang-orang kafir ingin bebas, dibebaskan. Masih hidup kafir tapi dia harus menebus. Di masa Nabi Isa nggak ada lagi. Itu salah satu tafsiran untuk kata-kata ini, meskipun ada tafsiran yang lain untuk hatta tad'al harbu auzaraha. Kemudian Allah menegaskan di sini, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kenapa sih Allah menyuruh umat Islam untuk perang? Apakah Allah tidak mampu membasmi mereka? Nah, Allah tegaskan, Allah kalau mau membasmi mereka itu Allah mampu. Allah cukup kul, udah selesai, orang kafir mati semua. Tapi kenapa disuruhkan perang? Kenapa? Liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Untuk memberikan ujian. Sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Salat 5 waktu, ini ujian bagi manusia. Betul-betul iman tidak? Sudah ngaku Islam, suruh salat 5 waktu, ternyata nggak mau jalankan. Nah, berarti nggak lulus ujian. 5 waktu jalan, tapi disuruh perang tidak mau berangkat. Ini berarti tidak lulus ujian. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menjanjikan orang-orang yang lulus ujian, yang mau qatalu, yang mau berperang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal mereka. Jadi yudillah di sini boleh juga diartikan apa? Menyia-nyiakan. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, masih santri, yudillah ini diartikan menyia-nyiakan. Ya sama juga dengan terjemah yang saya pilih tadi ya, menggugurkan atau melenyapkan. Tafsiran ayat ini, fala yudilla a'malahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, adalah ayat berikutnya. Ini tafsirannya. Sayahdihim, Allah akan menunjuki mereka. Wa yuslihu, dan Allah akan memperbaiki balahum, kondisi mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Arrafaha, Allah mengenalkan jannah itu lahum, kepada mereka. Sayahdihim, Allah akan menunjuki mereka. Maksudnya menunjuki sampai ke jannah. Sayahdihim ilal jannah. Ditunjuki masuk jannah. Bagaimana Allah menunjuki seseorang masuk jannah? Dia dikasih kecintaan terhadap kebaikan, kebencian terhadap keburukan. Nah, kebaikan-kebaikan ini yang menghantar dia ke dalam jannah. Keburukan-keburukan itu kan menghantar ke neraka. Nah, kalau Allah berikan dalam hati kita benci kepada keburukan, akhirnya kita menjauhi keburukan-keburukan. Kalau Allah berikan kepada hati kita cinta kepada kebaikan, akhirnya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang akan menghantarkan kita ke dalam jannah. Ini semakna dengan kalam Allah dalam ayat yang lain. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah itu membuat cinta kepada kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menghias-hiasi iman dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra. Allah menjadikan benci terhadap kalian dari kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan maksiat. Nah, itu yang akan menghantarkan kita ke dalam jannah. Kemudian di sini ada kata-kata arrafaha lahum. Allah mengenalkan jannah kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat.
Kalau sudah tiba jatah kita masuk surga, maka kita nggak perlu diberitahu alamat rumahmu di surga sana, alamat rumahmu di surga sana. Nggak perlu. Begitu selesai melewati jembatan di atas neraka jahanam, kemudian diizinkan masuk surga, itu masing-masing orang masuk ke dalam kamarnya tanpa ada penuntun. Itu maksud dari arrafaha lahum, Allah kenalkan kepada mereka. Maka sebagian ulama mengatakan, kama tarji'una ila buyutikum minal jum'ah. Sebagaimana masing-masing kita pulang ke rumah setelah Jumatan. Nggak perlu dituntun. Pak, rumahmu di sana. Nggak perlu. Selesai Jumatan ya kita pasti pulang ke rumah sendiri-sendiri. Nah, ini ada hadisnya yang menunjukkan hal ini. Bimasakinihim. Masakinihim. Nah, bimaskanihim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah. La ahaduhum, sungguh masing-masing dari ahli jannah, bimaskanihi fil jannah, terhadap tempat tinggalnya di jannah, adallu minhu, lebih tahu daripada kondisi dia bimaskanihi kana fid dunya, terhadap rumahnya sendiri di dunia. Jadi kalau terhadap rumah kita sendiri tidak perlu ada yang menunjukkan, maka di surga juga tidak perlu ada yang menunjukkan. Nggak mungkin salah kamar, nggak mungkin. Kalau di dunia kan bisa aja salah kamar. Karena misalnya ada undangan, ini ustadz-ustadz besar sama ustadz-ustadz kecil seperti saya, nah, pasti ya tempatnya berbeda. Ustadz-ustadz besar dikumpulkan sama ustadz-ustadz besar, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Nah, yang masih muda-muda kumpulkan sama yang muda-muda. Nah, maka kadang-kadang salah kamar bisa, tapi kalau di surga sama sekali tidak mungkin. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In jika tansurullah, kalian menolong Allah, yang surga, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit, dan akan mengokohkan aqdamakum, telapak kaki kalian. Maksud ayat ini adalah Allah menjanjikan kita, kalau kita menolong agama Allah, maka kalau perang pasti nanti dimenangkan oleh Allah. Tidak mungkin kalah, tidak mungkin. Di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana biasa, Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita pasang telinga. Kenapa? Setelah itu pasti kebaikan besar diperintah oleh Allah atau keburukan besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kebaikan besar diperintahkan oleh Allah. Apa kebaikannya? Tolonglah Allah, tansurullah, tolong Allah. Tolong Allah maksudnya gimana? Tolong agama Allah. Allah nggak perlu ditolong. Maka sesat itu orang yang mengatakan Allahmu lemah, perlu pertolongan. Allahmu miskin, perlu dimintai apa? Perlu minta pinjaman. Itu karena nggak paham saja. Kita disuruh sedekah oleh Allah. Allah katakan dengan istilah pinjami Allah. Memang istilahnya begitu dari Allah. Kenapa orang sedekah itu diistilahkan dengan pinjaman? Memberi pinjaman kepada Allah. Karena Allah ingin mengungkapkan bahwa kamu sedekah itu akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini. Menolong Allah itu bukan berarti Allah perlu pertolongan, tetapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menolong agama Allah? Menolong agama Allah adalah satu, mengamalkan agama Allah. Jadi kalau kita tidak mengamalkan agama Allah itu berarti tidak menolong agama Allah. Misalnya, seandainya seluruh umat Islam ini sepakat tidak ada yang sholat jamaah, nah itu berarti menghancurkan agama Allah. Maka alhamdulillah ya, dulu beberapa masjid ditutup, tidak boleh Jumatan gara-gara COVID. Ada aja umat Islam yang masih Jumatan. Nggak bisa masjid ditutup gara-gara COVID. Mana dasarnya, mana? Kemudian satu tadi apa? Mengamalkan ajaran agama Allah. Yang kedua, mendakwahkan.
agama Allah, itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Allah wajib diamalkan, kemudian wajib juga disampaikan, didakwahkan. Kalau sudah itu dilakukan, maka janjinya yang surkum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para ulama mengambil satu kaidah yang sangat terkenal. Kaidahnya apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal yang dilakukan. Amalnya menolong agama Allah, balasannya ditolong oleh Allah. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, maka balasannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya dan seterusnya. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa yang surkum, pertolongan Allah itu akan turun kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak akan turun. Maka sekarang ini kenapa umat Islam terpuruk? Palestina dijajah, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Padahal negara Islam kan banyak. Saudi Islam, Iran juga mengaku Islam, meskipun Islamnya berbeda dengan kita. Ya. Mereka Syiah, sementara kita Ahlus Sunnah. Tapi anggaplah itu semuanya perbedaan disingkirkan. Mereka ngaku Islam, tapi kok tidak bisa mengalahkan Yahudi? Berarti ini ada masalah ini. Nah, masalahnya di sini tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis tidak diturunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, loh mana amalan ajaran agama yang belum kita tegakkan? Kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji juga. Mana ajaran Allah yang belum kita tegakkan mana? Gampang jawabnya. Umat Islam seluruh dunia ini sebenarnya wajib dipimpin oleh satu orang. Imam, Khalifah, Amirul Mukminin. Itu namanya hidup berjamaah. Allah mengatakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini belum kita amalkan. Dilarang oleh Allah bercerai-berai. Sekarang ini kita bercerai-berai. Masing-masing kelompok merasa benar sendiri sehingga yang lain-lain salah semua. Maka jotos sana, jotos situ, ya. Tidak saling bantu dalam kebaikan, tapi malah jotos sana, jotos situ. Beda pengajian saja sudah kemudian salam tidak dijawab. Ketemu tidak senyum tetapi merengut. Nah itu kan tafarruq namanya. Iftiraq, perpecahan kayak begitu. Itu yang menyebabkan pertolongan Allah tidak turun. Kita belum menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'san, maka kehancuran lahum untuk mereka. Maksudnya ini doa ya, semoga kehancuran untuk mereka. Wa adalla, dan Allah akan menyia-nyiakan a'malahum, amal-amal mereka. Jadi orang kafir itu dijamin akhirnya nanti hancur. Meskipun sekarang mereka mungkin menang ya. Orang kafir bisa menguasai Palestina, oke. Tapi dijamin hancur oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini maupun ayat-ayat yang lain. Nah, minimal nanti kehancuran orang-orang kafir di tangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kalaupun belum ada kemenangan umat Islam sebelum itu. Kalau sudah ada kemenangan sebelum itu ya alhamdulillah. Berarti apa? Nah, sudah semakin banyak kebaikan Allah atau pertolongan Allah kepada umat Islam. Kemudian Allah mengatakan dzalika, hal itu bi'annahum, dengan sebab mereka karihu, membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, fa ahbata, maka Allah gugurkan a'malahum, amal-amal mereka. Inilah tafsiran untuk adalla a'malahum. Allah sia-siakan amal mereka. Maksudnya apa? Ahbata a'malahum. Allah gugurkan amal mereka. Maksudnya gugurkan, enggak ada pahalanya. Apa sebabnya? Sebabnya karihu ma anzalallah. Mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, benci terhadap Quran, benci terhadap Islam, benci terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah dari sini kita ambil pelajaran, bahaya sekali membenci ajaran Nabi, bahaya. Menyebabkan apa? Amalan gugur. Nah maka kita nasihatkan kepada siapapun yang menguasai negara Indonesia ini. Jangan Anda benci terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau ada maling potong tangannya,
Anda jangan benci ajaran ini, lakukan ajaran ini. Korupsi itu, habisi semuanya, potong tangan mereka. Kalau para koruptor dipotong tangannya, kemudian tangannya digantung di lehernya, dimasukkan di televisi-televisi, besok sampai kiamat sudah nggak ada lagi korupsi di Indonesia. Dijamin itu sudah. Yang menjamin bukan saya, tapi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasir?" Apakah mereka belum berjalan fil ardi di bumi? Fayanzuru lalu mereka melihat kaifa bagaimana kana adalah aqibatul ladzina min qablihim. Akibat orang-orang sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, amsaluha, permisalan-permisalannya. Artinya umat Nabi Muhammad SAW disuruh mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Umat terdahulu menolak ajaran Nabi mereka. Akhirnya dibasmi oleh Allah. Yang diselamatkan hanya yang mengikuti Nabi saja. Contoh misalnya Nabi Nuh. Semuanya di atas muka bumi ini hancur. Nggak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya orang-orang yang bisa dihitung jari yang masuk kapal Nabi Nuh. Itulah pengikut Nabi Nuh. Yang kafir kepada Nabi Nuh semuanya hancur. Nah, Allah katakan walil kafirina amsaluha. Orang kafir bisa aja dikirimi oleh Allah siksa seperti itu, semisal umat-umat terdahulu disuruh ambil pelajaran. Kemudian Allah mengatakan dzalika, itulah bi annallaha, dengan sebab bahwasanya Allah maula adalah pengurus alladzina amanu, untuk orang-orang beriman, wa annal kafirin, dan bahwasanya orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada pengurus untuk mereka. Nah, maka orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah, tidak ada yang mengurusi mereka, sehingga tidak ada yang bisa menolak siksa Allah terhadap mereka. Adapun orang-orang beriman, Allah adalah pengurus mereka, sehingga ketika turun siksa itu, Allah selamatkan mereka. Apa susahnya Allah menyelamatkan umat Islam? Nggak ada susah. Nabi Nuh disuruh buat kapal, semuanya suruh masuk ke kapal. Kemudian dikirim banjir yang datang dari atas dan dari bawah. Semuanya selamat yang masuk kapal ini. Yang tidak masuk kapal, semuanya tenggelam dengan air bah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini mengingatkan kita sabda Nabi SAW dalam perang Uhud, ketika Abu Sufyan yang masih kafir mengatakan, U'lu Hubal, maha tinggi Hubal. Hubal itu adalah arca mereka. Maka Nabi suruh jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Maka Abu Sufyan mengatakan, lanal uzza wa la uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Tuhan Uzza. Maka Rasulullah suruh jawab, Allahu maulana wa la maula lakum. Sesuai dengan ayat ini, bi anna Allah maula alladziina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal adzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.